Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang fungsi PXP. Bicara fungsi, maka ada banyak fungsi bawaan dari PXP. Mulai dari fungsi print, di mana digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar. Kemudian fungsi number format, di mana digunakan untuk mengkonversi angka ke dalam format bilangan yang diinginkan. Kemudian decpin, di mana digunakan untuk konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kemudian fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada dalam sebuah array, dan fungsi-fungsi bawaan lainnya. Jadi di PXP itu banyak fungsi dasar atau fungsi bawaan dari PXP. Selain fungsi bawaan dari PXP tersebut, kita juga dapat membuat fungsi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti akan kita lihat pada materi ini. Adapun pembahasan di materi ini adalah pengertian dari fungsi PXP itu sendiri, kemudian kita lihat fungsi-fungsi dasar dari PXP, kemudian bagaimana fungsi dengan parameter. Jadi ada fungsi tanpa parameter, ada dengan parameter. Kemudian fungsi yang mengembalikan nilai sehingga bisa digunakan untuk proses berikutnya. Secara pengertian, fungsi digunakan untuk menuliskan kode program yang berisi proses yang sering digunakan, sehingga perintah yang sama tidak dibuat atau tidak perlu dituliskan berulang kali. Adapun sintak dasar penulisan fungsi di PXP adalah function, kemudian nama fungsinya. Nah, nama fungsi di sini artinya bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Yang perlu diingat, ketika ada dua suku kata dalam nama fungsi, tidak boleh ada spasi di antara nama tersebut. Kemudian setelah nama fungsi dalam tanda kurung dibuka dengan tanda kurung kerawal pembuka, kemudian kode yang akan dijalankan dan ditutup lagi dengan kode penutupnya. Jadi ada pembuka, ada penutup untuk satu statement di fungsi tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan dari fungsi PXP, di mana fungsi itu diberi nama dengan nama perkenalan. Kita lihat function perkenalan, ini adalah nama fungsinya perkenalan. Kemudian di dalam fungsi tersebut, di dalam tanda kurung kerawal, ada perintah echo, di mana perintah echo tersebut ada beberapa baris. Jadi kita bisa buat 1-2 baris tergantung kebutuhan saja, opsional. Artinya saat nanti dipanggil, jadi selain daripada menulis fungsi, tentunya fungsi itu baru akan bekerja kalau dipanggil. Nah, untuk memanggilnya berarti digunakan perintah atau dituliskan nama fungsinya. Dalam contoh ini karena ingin menampilkan sebuah teks ke layar, berarti digunakan perintah echo. Jadi perintahnya echo perkenalan dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung di sini tanpa nilai dan tidak dipisah spasi, jadi berdekatan karena fungsi yang kita gunakan belum memiliki parameter. Artinya ini contoh fungsi dasarnya. Nah, agar fungsi tersebut menjadi lebih interaktif dan dinamis, tentunya kita buat fungsinya dengan tambahan parameter. Jadi metode penulisannya kita buat function untuk pemanggilan atau pendefinisian bahwasanya ini sebuah fungsi. Kemudian nama fungsi dalam tanda kurung parameter, variabel parameter n. Maksud n di sini artinya adalah berapa jumlah variabel yang diperlukan untuk memproses fungsi yang dibuat. Jumlah variabel tersebut bisa dibuat sebanyak yang dibutuhkan. Artinya kalau kita butuh 1, cukup 1. Kalau butuh 2, kita buat 2. Dan jika lebih dari 1,
maka masing-masing parameter dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya parameter 1, parameter 2, dan parameter selanjutnya. Artinya kalau satu parameter tidak perlu ada pemisah, tapi kalau sudah lebih dari satu, maka digunakan tanda koma untuk pemisahnya. Nah, berikut contoh fungsi dengan parameter. Jadi fungsi perkenalan tadi, artinya kalau tadi datanya menjadi fix karena tidak ada parameter. Nah, sekarang dengan function perkenalan yang baru ini, dengan fungsi baru perkenalan ini, artinya kita lihat ada pemanggilan nama variabel nama dan variabel asal. Nah, untuk memanggilnya berarti kita bisa menggunakan dalam bentuk echo perkenalan langsung ditulis di sini dicontohkan echo perkenalan dalam tanda kutip karena ini string berarti dalam tanda kutip berarti echo perkenalan Gofron, dalam tanda kutip Padang. Nah, sehingga ketika dijalankan nanti akan muncul di bagian nama saya adalah diganti dengan Gofron. Kemudian untuk bagian asal akan otomatis berganti dengan Padang. Nah, selain itu, kita juga bisa memanggil fungsi tersebut dalam bentuk variabel. Di contoh kedua, di dalam echo yang kedua, echo perkenalan kedua, artinya echo memanggil fungsi perkenalan. Di sana dinyatakan variabel data 1, kemudian variabel keduanya, parameter keduanya menggunakan data 2. Kita lihat berarti di data 1 ada sebuah nilai, variabel data 1 sama dengan, artinya di sini pada pemanggilan fungsi kedua, itu datanya dibacakan ke sebuah variabel terpisah. Tidak sama seperti pemanggilan yang pertama, langsung didefinisikan. Artinya, ini bersifat kita bisa saja isikan langsung atau kita bacakan datanya dari sebuah variabel. Kemudian ada juga fungsi untuk mengembalikan nilai, fungsi dengan return nilai. Karena bisa saja suatu ketika kita membutuhkan hasil pengolahan nilai dari fungsi tersebut yang digunakan untuk proses-proses berikutnya. Karena itu kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Nah, pengembalian nilai dalam fungsi menggunakan kata kunci return. Jadi return itu nanti akan dibacakan ke hasilnya kembali. Kita lihat di sini fungsi untuk membaca usia, fungsi dengan nama usia, di mana ada dua parameter digunakan. Ada tahun lahir, ada tahun sekarang. Kemudian variabel umur di dalam fungsi itu berasal dari tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Kemudian return dalam tanda variabel umur. Artinya nilai umur akan dikembalikan agar bisa dibaca pada perintah berikutnya. Nah, kita lihat implementasinya. Echo dalam tanda kutip karena ini adalah string. Di sini ditulis umur Universitas Bungata adalah, kemudian dalam tanda kutip karena membacakan ke fungsi PHP berarti dibacakan kepada di sini adalah fungsinya, nama fungsi usia. Di sini digunakan fungsi usia, kita baca di sini ditulis. Karena dia dalam bentuk integer, artinya tidak perlu dalam tanda kutip, kita bisa langsung tulis. Jadi tertulis di sini 1981, 2020 karena ada dua parameter yang dibutuhkan. Artinya nanti saat ini dijalankan berarti nanti akan keluar berapa usia dari Universitas Bungata. Nah, fungsi return di sini adalah perintah untuk menginstruksikan. Jadi perintah untuk menginstruksikan kepada PXP bahwa pemrosesan fungsi telah selesai. Jadi ketika telah selesai, kemudian nilainya dikembalikan ke proses, sehingga nilainya bisa dimanfaatkan untuk proses berikutnya. Jadi perintah return digunakan untuk mengembalikan nilai. Artinya ketika proses yang ada di fungsi selesai, maka nilainya akan dikembalikan ke dalam variabel umur. Karena digunakan di sana variabel umur untuk pembacaan data hasil operasinya. Nah, sekarang kita lihat juga sebuah fungsi untuk menghitung volume.
Volume berarti kita diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ada 3 parameter. Kita lihat function volume. Di sana ada 3 parameter yang diperlukan, panjang, lebar, dan tinggi. Di mana volume atau kita gunakan variabel hasil sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini divariasikan. Kalau tadi dikembalikan ke return, nah di sini kita lihat langsung menggunakan perintah echo. Jadi echo kemudian dalam tanda kutip, karena ini bentuknya string, volume balok dengan panjang, kemudian dibacakan nilai variabelnya. Di sini variabel panjang dan variabel lebar dan variabel tinggi. Kemudian dibacakan juga nilai dari variabel hasil yang merupakan operasi dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk memunculkan fungsi ini, karena sudah ada perintah echo di sana, berarti kita tinggal membacakan nama fungsinya sendiri. Di sini ada fungsi volume, kemudian nilainya, nilai yang digunakan. Artinya di sini yang pertama panjang, lebar kali tinggi. Begitu juga dengan yang di bawah. Artinya tidak perlu lagi ada perintah echo-nya, karena perintah echo-nya sudah ada didefinisikan langsung di fungsi volume tersebut. Baik, materi terkait fungsi PXP dicukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.